Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3, biar tahu kita sopo sing nulis Bibeli. Maka aku memilih untuk menyusun teratur dan membukukan bagimu. Loh, tulisannya arek dino ya gak percaya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas kembali Pak Bangun Samudra. Udah lama banget saya tidak bahas orang ini, dan ternyata muncul lagi videonya, guys. Video yang mengatakan tentang kitab Lukas dan sotoynya dia gitu. Dan kita akan melihat betapa dia mempertontonkan kebodohannya sendiri. Bagaimana dia tidak mengerti sesuatu, dia mengajar seakan-akan seperti orang pintar, padahal kenyataannya justru mempertontonkan ketidaktahuannya semata. Dan ini bagi saya ini adalah sesuatu yang benar-benar konyol. Kok bisa orang model begini dia nunjukin ketidaktahuannya segampang itu gitu loh. Oke, langsung aja kita nonton videonya dan kita akan bahas semuanya. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3, biar tahu kita sopo sing nulis Bibeli. Maka aku memilih untuk menyusun teratur dan membukukan bagimu. Loh, tulisannya arek dino ya gak percaya. Dino itu pabrik roti Paulus. Dia yang nulis ini. Takon-takon rong mrene. Apakah dia pernah ketemu Nabi Isa? Enggak pernah. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, 300 tahun kemudian baru ketemu arek sing duwe pabrik roti Paulus. Yes. Berarti tidak pernah ketemu Nabi Isa. Oke, di sini bagaimana sotoynya dia mengajarkan sesuatu tentang Kristen dan kemudian jamaahnya ketawa-ketawa, guys. Ketawa-ketawa karena lugunya gitu kan, karena ketidaktahuannya, dipikir apa yang diajarin bener padahal mereka malas cross check sendiri. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya komentari, guys. Yang pertama itu penulis Lukas itu sebenarnya kan, kalau kita tahu penulis Lukas dan juga dikatakan di situ kan Paulus katanya. Terus Lukas dapat informasi dari mana dan lain-lain, dan juga Injil Lukas itu sebenarnya ditulis tahun 300. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. 3 hal ini. Yang pertama saya mau masuk dulu kepada, menurut dia penulis kitab Lukas itu Paulus. Dan ini benar kekonyolan yang hakiki yang dimiliki oleh Pak Bangun Samudra. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa penulis Injil Lukas adalah Paulus, sedangkan sudah jelas-jelas di situ namanya Lukas. Ya tentunya jika ada nama Lukas di situ, tentunya penulis kitab Lukas itu sudah pastilah Lukas, iya kan? Kalau itu penulisnya adalah Paulus, pasti namanya juga Paulus. Sorry, ini klunting-klunting ini suara WA. Selalu aja lupa matikan. Iya, saya matikan dulu supaya tidak mengganggu. Ya, bagaimana dikatakan penulis kitab Lukas adalah Paulus. Dan ini benar-benar kekonyolan. Dia itu lulusan Vatikan katanya. Katanya. Sampai bisa ngomong kayak gitu tuh memang benar-benar ini orang kalau nipu nggak mikir dulu itu kayak gini. Setiap helai hembusan nafasnya adalah tipuan doang. Oke, kita langsung bahas aja ya. Apakah benar kitab Lukas ini penulisnya adalah Paulus? Ya jelas enggak, guys. Kita lihat sini ya. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, kalau kita lihat ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Dan ini, apakah ini ditulis oleh orang yang bernama Paulus? Tidak. Jelas di sini tidak ada keterangannya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ada keterangan bahwa dikatakan di sini penulisnya adalah Paulus? Jelas tidak. Makanya kalau kita lihat ya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakannya dengan teratur bagimu. Sampai di sini ternyata tidak ada
berita, tulisan, pengakuan dari Paulus bahwa Pauluslah yang menulis kitab ini. Loh, kalau begitu kenapa mengatakan bahwa itu Lukas? Apakah benar-benar di situ adalah Lukas? Apakah enggak itu sebenarnya Paulus yang bilang seperti itu? Mari kita lihat ayat yang lainnya. Kita akan lihat di bagian ayat yang lainnya ya. Ya, dikatakan di sini, lalu kami bertolak dari Troas. Ini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10 ya. Dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dengan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, perhatikan ya, bagaimana dikatakan di sini sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau itu penulisnya Paulus, pasti Paulus bilang, Lydia mendengarkan perkataan yang saya sampaikan. Tapi dikatakan yang disampaikan Paulus. Jelas Paulus adalah orang ketiga atau orang kedua gitu kan. Kalau kedua engkau ya, kamu ya, orang ketiga dia, mereka. Jadi di sini orang pertama aku menulis, ini berarti ada sosok lain selain dari Paulus itu. Lalu kalau kita lihat siapa sebenarnya? Kalau itu bukan Paulus, kemudian siapa? Kita lihat bagian ayat yang lainnya. Sebenarnya dalam Alkitab itu lengkap-lengkap aja sih guys. Kalau kita niat mau baca Alkitab gitu kan. Ya, dikatakan dalam Kolose 4 ayat 14 ini baru ditulis Paulus nih, Kolose nih. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi di sini katakan ada salam kepadamu dari tabib Lukas. Jadi sebenarnya teman seperjalanan Paulus dalam pelayanan yang diceritakan Lukas tadi. Bagaimana Lukas mengatakan Lydia mendengarkan cerita ceramah dari Paulus. Kemudian di tulisannya Paulus mengatakan ada salam bagimu dari tabib Lukas. Lukas yang adalah dokter ternyata teman seperjalanannya Paulus juga gitu loh. Jadi ini mulai kelihatan jelas nih, berarti ini dua orang, Lukas tulis tentang Paulus, Paulus juga tulis tentang Lukas. Nah, jadi kalau dibilang bahwa kitab Kolose ditulis oleh Paulus, oke aja. Tapi kalau bilang kitab Lukas tulis Paulus, itu jelas jauh-jauh ke Vatikan gak dapat apa-apa, Mas Bro. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya. Dikatakan di sini ya, dalam Filemon 1 ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi sudah jelas bahwa sebenarnya Lukas itu adalah teman sekerjanya Paulus. Jadi wajar saja ketika Lukas ini menulis tentang kegiatan pelayanan dari Paulus. Sehingga diceritakan di dalam kitab Lukas, diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi nggak jadi masalah gitu. Dan itu justru menunjukkan bahwa ternyata benar penulis dari kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul itu sama kan. Yaitu siapa? Yaitu Lukas. Kita coba lagi ya cek di dalam Alkitab yang lainnya. Ya, di sini kita melihat bagaimana dikatakan di ayat 10 ya, 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi di masa-masa sulit dari Paulus ternyata tinggal Lukas yang masih ada bersama dia, sehingga Paulus meminta supaya Markus juga datang untuk merawat Paulus dalam masa-masa akhirnya.
Jadi apalagi yang Anda mau pakai mengatakan kitab Lukas itu ditulis oleh Paulus, itu sangat-sangat konyol. Itu benar-benar konyol sih kalau menurutku. Oke, kita akan lihat dalam bagian kitab yang lainnya ya. Eh, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya dan selanjutnya. Perhatikan ya. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 1 ini pembukaannya sama dengan kitab Lukas. Theophilus yang mulia. Kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul, hai Theophilus, sama. Jadi memang penulis baik Kisah Para Rasul dan Lukas sama, yaitu Lukas, bukan Paulus. Oke ya, paham? Sampai di sini ya, kalau masih nggak paham ya keterlaluan sih. Oke, kita lihat lagi. Kemudian kalau kita lihat sampai di sini dalam ayat ini ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 17 dikatakan, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Nah, kalau kita lihat bagaimana tadi mempertanyakan, Lukas ini kan gak pernah ketemu, Paulus dibilang ya, tapi ya kita anggap Lukas lah. Lukas, Paulus ini gak pernah ketemu Yesus. Kemudian dia menulis sebuah buku. Dan data itu didapat dari mana? Itu kan jadi pertanyaan dari Bangun Samudra. Walaupun dia bilang tadi katanya dari pabrik roti Paulus di Dinoyo. Dinoyo itu Malang ya. Ya memang itu mungkin satir-satirnya Bangun Samudra yang bukan cerdas malah menunjukkan keanehannya. Dia mengatakan bagaimana mereka nggak ketemu, terus saksi terus dapat informasi dari mana? Ya jelas sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Saudara siapa ini? Ya jelas di Yerusalem itu adalah orang-orang percaya, yang mana mereka juga adalah saksi mata, bener gak? Saksi mata dari kejadian di mana Yesus salibkan ya, termasuk Petrus kan. Dan masih ada yang lain ya, mungkin di situ ada Maria Magdalena, mungkin di situ ada Maria ibu Yesus, dan masih banyak lagi yang mana mereka adalah saksi mata. Lu tahu dari mana saksi mata? Tadi kita sudah baca di dalam kitab Lukas 1 ayat 1. Dikatakan di sini ya, seperti yang disampaikan pada kita oleh firman yang dari semula oleh mereka. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, bukan oleh firman. Tadi saya bilang oleh firman. Kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata, bosku. Jadi walaupun Lukas, Paulus tidak ketemu Yesus, tapi mereka ketemu saksi mata langsung atas peristiwa itu. Nah, apa kabar dengan cerita tentang Yesus 500 tahun setelah Yesus naik ke surga? Ya itu dapat saksi mata dari mana? Nggak ada kan? Nggak ada saksi matanya. Justru ini kitab Lukas ini langsung merujuk kepada saksi mata. Jadi kalau mau nyindir-nyindir Mbok ya yang cerdas. Ngomong-ngomong, itu ketemunya 300 tahun di toko roti di Noyo dan lain-lain. Loh bos, apa kabar yang 500 tahun gitu kan? 500 tahun gak ketemu saksi sama sekali, cerita tentang Yesus. Iya kan? Nah selanjutnya juga dia mengatakan kitab Lukas itu katanya ditulis 300 tahun. Bagaimana ini? Ini makin ngaco nih. Oke, kalau kita lihat ya dalam bagian-bagian ayat Alkitab yang kita tadi sudah bahas, di mana Lukas itu menulis tentang Theophilus. Selain itu Lukas juga ternyata dia adalah teman sekerja dari Paulus, seperti yang kita sudah bahas tadi ya di sini. Filemon 1 ayat 24 dikatakan juga di dalam di sini, salam kepadamu dari tabib Lukas. Jadi hidupnya masih sejaman dengan Paulus. Paulus itu tahun 300 ya dia sudah mati gitu loh. Logikanya yang dipakai Bangun Samudra ini aneh. Kalau dia bilang kitab Lukas itu ditulis 300 tahun oleh Paulus, lah Paulus 300 tahun itu, tahun 300 itu udah mati.
sudah nggak ada lagi Paulus gitu loh. Ini Paulus dari mana yang bisa menulis tahun 300, menulis kitab Lukas, dan itu katanya Paulus, sedangkan Paulus tuh udah mati tahun itu gitu. Dan bener-bener logikanya ini nggak bener, bener-bener logikanya nggak bener. Nih bagaimana lagi nih? Ya, kemungkinan kitab Lukas ini bukan kemungkinan lagi. Yang jelas kitab Lukas ini ditulis pada waktu Paulus jelas masih hidup. Masih hidup. Dan itu kemungkinan sekitar tahun 50-an ya, 58, 60 lah. Tahun-tahun itulah. Dan kitab Lukas ini udah ditulis. Jadi jarak dari Yesus naik ke surga ya cuman 15 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun lah. Jadi nggak terlalu lama gitu loh. Kalau dibandingkan dengan 500 tahun kemudian yang menulis tentang Yesus. Oke, Pak Bangun Samudra, mudah-mudahan argumentasi saya ini Bapak bisa tanggapin. Cobalah balik dengan argumentasi, mematahkan setiap argumentasi saya. Atau teman-teman Anda yang bisa mematahkan argumentasi itu, silahkan. Yang bisa membuktikan bahwa Paulus masih hidup tahun 300. Atau bisa membuktikan kitab Lukas ditulis oleh Paulus ya. Saya tunggu videonya dengan senang hati. Oke, terima kasih. Ini saja dari saya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga terus share semua video ini sebanyak mungkin supaya banyak orang mendengar kebenaran ini. Terutama untuk teman-teman Anda yang sudah mulai ragu tentang imannya, ragu tentang Tuhannya, yang mereka sendiri sebenarnya malas belajar. Kirimin aja video ini supaya mereka belajar baik-baik. Dan teman-teman juga yang mau request pembahasan silakan bisa langsung tulis kolom komentar, sertakan linknya ya, link. Sertakan linknya dan juga mau hubungi di Instagram silakan sertakan link yang mau saya bahas. Atau kalau teman-teman mau bisa tulis juga satu kali kita bikin live sama-sama kita ngobrolin tentang ini semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini, God be with you all.